Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik, untuk kelas 12 di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai titik sampel dan ruang sampel. Nah, untuk memahami titik sampel dan ruang sampel, kita akan mengambil contoh pelemparan sekeping mata uang logam. Sekeping mata uang logam ini memiliki dua sisi, yaitu sisi gambar dinamakan G dan sisi angka dinamakan A. G dan A ini kita sebut dengan titik sampel, sedangkan himpunan dari G, A adalah ruang sampel. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa ruang sampel adalah himpunan dari semua kemungkinan hasil percobaan, sedangkan titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Kita masuk ke peluang suatu kejadian, ya. Besarnya kemungkinan terjadinya suatu kejadian disebut peluang kejadian. Penentuan nilai peluang kejadian didasarkan pada banyaknya anggota kejadian dan banyaknya anggota ruang sampel. Misalnya, pada pelemparan sekeping mata uang sebanyak 10 kali, jika muncul sisi gambar sebanyak 6 kali dan sisi angka sebanyak 4 kali, maka peluang muncul sisi gambar adalah 6/10 dan peluang muncul untuk sisi angkanya adalah 4/10, ya. Kenapa per 10? Karena dilemparkan itu sebanyak 10 kali. Untuk percobaan mata uang tersebut dapat dilakukan lebih banyak lagi. Bisa 100 kali, bisa 200 kali, atau bisa lebih dari itu juga tidak masalah, ya. Jika banyak anggota kejadian K ditulis N dalam kurung K dan banyak anggota ruang sampelnya ditulis N dalam kurung S, maka peluang terjadinya kejadian K dirumuskan PK sama dengan NK per NS dengan keterangan NK adalah banyaknya anggota kejadian, kemudian untuk NS adalah banyak anggota ruang sampel. Sekarang kita masuk ke contoh. Jika sebuah dadu dilemparkan, berapakah peluang munculnya bilangan ganjil? Nah, himpunan hasil yang mungkin itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena dadu memiliki 6 sisi, ya. Berarti NS-nya sama dengan 6. Himpunan bilangan ganjil pada dadu ada angka 1, 3, dan 5. Maaf, ini 3 ya, bukan 2 ya. Jadi N ganjil sama dengan 3. Jadi peluang munculnya bilangan ganjil adalah 3/6 diperkecil menjadi 1/2. Kemudian untuk nilai peluang berkisar antara 0 sampai dengan 1, jika nilai peluang sama dengan 0, maka suatu kemustahilan. Sedangkan jika nilai peluang sama dengan 1, maka dikatakan suatu kepastian. Contoh, matahari terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat. Peluangnya sama dengan 1. Pada pelemparan dadu, peluang muncul keluarnya angka 7 adalah 1. Maaf, ini angka 6 ya, Nak, bukan angka 7. Ibu salah ketik. Maaf sekali. Kemudian kita langsung masuk saja ke peluang komplement suatu kejadian. Peluang terjadinya kejadian A ditulis PA, komplement dari kejadian A adalah kejadian bukan A. Jadi komplement itu kebalikan, ya. Mempunyai nilai peluang sebesar P bukan A sama dengan 1 min PA. Contohnya, peluang seorang siswa naik kelas sama dengan 0,3, maka peluang seorang siswa tidak naik kelasnya adalah 1 dikurangi 0,3 sama dengan 0,7. Contoh berikutnya, peluang seseorang terkena pilek sama dengan 0,65. Maka peluang seorang tidak terkena pilek berarti 1 dikurangi 0,65, yaitu 0,35. Seperti itu. Lalu kita masuk ke frekuensi relatif dan frekuensi harapan. Frekuensi relatif suatu kejadian atau FR adalah suatu kejadian adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang dimaksud dengan
contohnya seperti ini nih. Pada 30 kali peleparan sekeping logam diperoleh munculnya gambar sebanyak 10 kali. Tentukanlah frekuensi relatif muncul gambar dan frekuensi relatif muncul angka. Jawab A, F, G. Frekuensi gambar sama dengan 10, N-nya sama dengan 30 ya. Karena kan 10 kali ditulis 10, N-nya adalah 30 dari sini. Oke. FR G sama dengan 10 per 30 sama dengan 1 per 3. Kalau untuk FRA nya sama dengan 20 dibagi 30 sama dengan 2 per 3. Baik, untuk penjelasan modul 2 cukup sampai di sini. Nanti untuk hal-hal yang belum dimengerti bisa kalian tanyakan kepada ibu melalui forum diskusi atau chat langsung ke WhatsApp ibu ya. Baik, mungkin ada hal yang bisa kalian tanyakan, nanti bisa langsung chat ya. Pengumuman untuk yang kedua kalinya. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.